Kita ke informasi lainnya pemirsa, kekeringan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Bogor, Jawa Barat, air di bendungan Katulampa terus berkurang. Bahkan saat ini ketinggiannya di bawah 0 cm. Sementara di Subang, Jawa Barat, jumlah sawah alami kekeringan dan terancam gagal panen. Kondisi air di Bendung Katulampa, Bogor pada Minggu pagi terpantau merosot tajam setelah 2 bulan ini minimnya hujan yang turun di kawasan puncak Bogor. Volume air bahkan hanya mencapai ketinggian 0 cm atau menempati status di bawah normal. Petugas terus mengeruk sedimen lumpur agar aliran air bisa tetap lancar apabila debit air yang tiba-tiba melonjak kembali. Meski mengalami kekeringan, petugas Bendung Katulampa harus tetap membagi aliran air ke Kali Baru untuk menjaga saluran irigasi sawah yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Di Subang, Jawa Barat, sawah seluas 1.300 hektar mengalami kekeringan. Tanaman padi petani yang baru berumur 25 hari terancam mati. Padahal di usia 25 hari ini, padi membutuhkan air yang cukup. Petani pun bergotong royong melakukan normalisasi irigasi yang dangkal. Hal ini dilakukan agar air dapat mengalir ke areal persawahan. Karena kekurangan air, jadi petani kita itu gorol buat nguras saluran air biar dapat air. Emang selama ini kekurangan? Karena di Karawang nggak keluar air, nyampe ke Rawa Mekar, jadi petani di sini kekeringan. Untuk menangani kekeringan ini, Pemkab Subang telah menyalurkan 200 pompa air kepada petani. Salah satunya ini, kita memberikan bantuan pompa, lalu juga kita dalam waktu dekat insya Allah ada bantuan juga dari kementerian untuk pembuatan embung ya, yang nanti di mana embung itu bisa menampung air dan ketika musim seperti ini itu embung itu bisa dipakaikan. Pemkab Subang mengklaim dari 1.300 area sawah yang kekeringan sudah tertangani, sehingga tidak ada tanaman padi dari petani yang mati. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya di daerah pemirsa, cuaca di Jakarta juga terasa lebih panas dari biasanya. Masyarakat dihimbau konsumsi air putih yang cukup dan gunakan topi serta tabir surya saat berada di luar ruangan. Berikut laporan Yasmin Atania. Pemirsa, belakangan ini cuaca di Jakarta terasa lebih panas ya dari biasanya, dan kondisi ini membuat masyarakat perlu lebih waspada saat beraktivitas di luar ruangan, apalagi pada saat siang hari ketika paparan sinar matahari sedang tinggi. Dan menurut BMKG, kondisi panas ini dipengaruhi oleh tingginya intensitas penyinaran matahari pada musim kemarau. Meski demikian, terkait dengan kondisi ini bukan merupakan fenomena gelombang panas ataupun heat wave, melainkan kondisi yang dipengaruhi oleh faktor atmosfer dan juga posisi matahari. Oleh karena itu pemirsa, masyarakat diimbau untuk menghindari paparan sinar matahari secara langsung, terutama mulai pukul 10 pagi hingga menjelang sore hari. Dan apabila tidak memiliki keperluan mendesak, sebaiknya kurangi aktivitas di luar ruangan. Jangan lupa pemirsa untuk memperbanyak konsumsi air putih agar tubuh tetap terhidrasi, serta menggunakan payung ataupun topi atau alat pelindung kepala saat beraktivitas di bawah terik matahari. Paparan panas dalam waktu yang lama dapat meningkatkan resiko dehidrasi, kelelahan akibat panas, serta memperburuk kondisi kesehatan termasuk memicu flu dan juga batuk. Karena itu, pastikan kondisi tubuh tetap fit agar aktivitas Anda dapat berjalan dengan aman. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Sutrisno iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga di sejumlah daerah mengalami krisis air bersih di tengah kekeringan akibat musim kemarau. Di Indramayu, Jawa Barat, warga bahkan terpaksa mandi dan mencuci menggunakan air kotor. Warga di sejumlah desa di Kabupaten Pandeglang, Banten mengalami krisis air bersih. Sejak musim kemarau, sumur-sumur mereka mengering sehingga menyulitkan aktivitas sehari-hari. Kondisi ini sudah terjadi hampir 2 bulan. Warga pun harus mengantre untuk mendapat air bersih dari mobil tangki bantuan pemerintah daerah. Sebagian warga juga ada yang rela berjalan kaki cukup jauh menuju sungai.
Hampir 2 bulan. Sejauh ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih suka nyari kemana, Bu? Kemana aja, paling ke sumur sekarang udah kering. Ya kemana aja gitu, nyari-nyari. Paling ke itu apa namanya, kolam-kolam orang kita cari. Kolamnya juga udah kering sekarang, udah nggak ada. Ke sungai-sungai. Sementara itu, warga di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat terpaksa mengandalkan sumur tua yang masih menyimpan air. Setiap pagi dan sore, warga berjalan kaki menuju sumur sambil membawa jerigen dan ember. Sebab sumur ini merupakan sumber air satu-satunya di tengah kekeringan akibat musim kemarau. Pemda setempat berkoordinasi dengan BPBD untuk menyalurkan bantuan air bersih kepada warga. Di Kecamatan Kerangkeng, Indramayu, Jawa Barat, warga terpaksa mandi dan mencuci di sungai kotor. Adapun untuk air minum dan memasak, warga terpaksa membeli air galon. Air kotor yang tidak layak ini selalu dialami warga setiap musim kemarau tiba. Meski krisis air sudah berbulan-bulan, namun menurut warga, pemerintah setempat belum memberikan bantuan air bersih. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, krisis air bersih juga dialami oleh sebagian warga di Cengkareng Barat, Jakarta Pusat. Cuaca ekstrim yang terjadi menimbulkan krisis air yang berkepanjangan. Dan untuk mengetahui bagaimanakah krisis air bersih di kawasan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, kami sudah terhubung dengan rekan kami Kea Dela Rosa bersama juru kamera Pandu Priyo. Ya Kea, bagaimanakah situasi terkini krisis air bersih di sana dan bagaimanakah warga sekitar menanggulangi krisis air bersih? Silakan laporan Anda, Kea. Ya, selamat siang Indra dan juga pemirsa. Untuk kondisi di RW 06 Cengkareng Barat memang terpantau tidak ada aktivitas yang begitu berarti karena memang sejak tadi pagi kami sudah melihat kondisi di sini. Warga juga tidak mendapatkan bantuan dari pihak PAM walaupun memang dari pihak PAM sudah memberikan informasi bahwa salah satunya di kawasan Cengkareng Barat ini, tepatnya di RW 06, tidak bisa mendapatkan air bersih dikarenakan adanya proses instalasi pengelolaan air untuk hutan kota sejak tanggal 17 hingga 22 Juli mendatang. Dan saya akan bertanya langsung kepada salah satu warga yang memang terdampak untuk mendapatkan air bersih yang begitu sulit gitu. Halo Ibu, selamat siang Ibu. Izin Ibu boleh bertanya namanya siapa Ibu? Ibu Rasini. Ibu Rasini, saya mau tanya sejauh ini Ibu untuk mendapatkan air bersih bagaimana Ibu? Ya, habis lagi mati begini kita harus bangun malam. Kita nampung. Tuh. Nampungnya dari pukul berapa sampai pukul berapa Bu? 2 sampai jam 4. Oke, nah sejauh ini apakah sudah ada bantuan dari PAM Bu? Belum ada. Belum ada. Berarti ini apakah ini yang terparah Bu? Karena sebelum-sebelumnya apakah sudah pernah terjadi Bu? Pernah sebentar doang, nggak kayak gini lama. Oke, Ibu Rasini, semoga nanti ada bantuan ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Rasini. Ya memang seperti itu Indra dan juga pemirsa, karena memang informasi yang kami terima dari Ketua RT 06 Cengkareng Barat pun dari pihak RW juga telah menghubungi pihak PAM namun tidak dapat untuk mendapatkan pasokan air bersih untuk bagi warga yang berada di RW 06 Cengkareng Barat saat ini. Sehingga saat ini warga hanya dapat memperoleh air bersih pada pukul 12 malam hingga pukul 2 pagi. Mereka menampung air bersih untuk digunakan pagi hari hingga malam harinya. Sementara itu Indra, kembali ke studio. Baik, terima kasih Kea Dela Rosa dan juru kamera Pandu Priyo telah melaporkan langsung dari Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali.